Oke, 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah tujuan belajar atau alasan dari belajar itu sendiri. Nah, apa yang menjadikan kamu harus belajar itu gitu. Misalkan, saya tujuan belajar ini untuk lulus ke universitas ini misalkan. Atau aku pengen kuliah di luar negeri, kayaknya aku belajar ini gitu. Misalkan seperti itu. Atau enggak, aku belajar bahasa Inggris biar bisa berbahasa internasional misalkan. Kayak gitu. Atau enggak, aku belajar matematika karena aku seneng gitu Kak. Jadi pikiran aku tuh lebih logis, misalkan logika aku tuh lebih terbuka lagi gitu Kak. Aku tujuannya itu gimana Kak? Nah, itu juga tujuan gitu. Misal tujuannya untuk membahagiakan diri sendiri kayak gitu, jadi mood gitu. Jadi kalau bahagia kamu ngelakuin sesuatu hal juga dengan benar kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah poin yang pertama adalah tujuan atau alasan kamu untuk belajar. Poin yang kedua adalah buat suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar sendiri itu tiap orang memiliki suasana belajarnya masing-masing gitu. Kenyamanan masing-masing, memiliki kenyamanan masing-masing gitu. Misalkan ada yang nyamannya tuh belajar di keheningan, ada yang bahkan ada yang lebih fokus justru malah di keramaian, ada yang lebih fokus kalau sambil mendengarkan lagu. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku sendiri, aku lebih suka sendiri di kamar dalam keheningan. Poin yang ketiga adalah buat rangkuman atau ringkasan. Nah, rangkuman atau ringkasan ini, jadi misalkan kita ambil poin-poin yang terpentingnya saja dalam materi itu, misalkan kayak gitu. Kayak gak semuanya itu penting gitu di selembaran itu gitu. Nah, kita rangkum, ambil hal-hal yang pentingnya saja gitu, yang membuat kita makin mudah untuk mengerti. Jadi ambil intisarinya. Oke, next yang keempat adalah metode singkatan yang mudah diingat. Nah, misalkan kamu ingin mengingat hal ini tapi kamu sulit mengingatnya, kayak misalkan mengingat planet yang ada di tata surya misalkan ya. Planet yang ada di tata surya kayak Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kalau misalkan kita cara menghafal atau mengingatnya tuh dengan cara satu persatu gitu, kayak Merkurius, Venus, Bumi, abis Bumi itu apa ya? Neptunus apa Uranus? Aduh, abis Bumi apa gitu? Atau enggak? Aduh, baru hafal 3 nih, Bumi, terus apa lagi ya? Nah, beda halnya dengan kamu menyingkatnya, kayak Mepebu Mayu Saunep. Nah, Mepebu Mayu Saunep. Kalau dulu kan ada Pluto, kalau sekarang Pluto udah di luar tata surya ya. Mepebu Mayu Saunep, 8 planet. Nah, itu kan lebih mudah gitu. Mepebu Mayu Saunep. Kamu cukup mengingat satu kata itu, maka kamu ingat secara keseluruhan, dan urutannya pun kamu ingat gitu kan. Mepebu Mayu Saunep. Merkurius, Venus, Mepebu Bumi, Mepebu Mayu Mars, Jupiter, Mepebu Mayu Saunep, dan seterusnya gitu. Poin yang kelima adalah rutin atau konsisten. Nah, rutin. Jadi misalkan kamu rutin nih belajar tuh, misalkan pagi berapa menit misalkan belajar, nah siang berapa menit, atau enggak kamu belajar tuh tiap jam segini gitu, kamu belajar malam tiap jam segini gitu. Nah, seperti itu, rutin. Jadi intinya rutin dan konsisten terus dilakukan, jangan sampai berhenti gitu. Jadi kamu tuh punya jam buat kamu belajar gitu, jam berapa. Poin keenam, paham atau mengerti, bukan menghafal. Nah, ini penting. Kita kadang hafal ini itu gitu, tapi kita nggak ngerti. Beda halnya dengan mengerti. Kita hafal, mengerti atau paham itu beda dengan menghafal. Kalau paham atau mengerti itu ntar kita bisa menjelaskan kembali apa yang kita pelajari gitu.
Kalau hafal itu menjelaskan kembali tapi dengan bahasa buku. Nah, kalau paham atau mengerti itu menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri dan dengan pemikiran sendiri. Poin ketujuh adalah diskusi atau bertanya yang benar. Nah, kenapa aku simpan diskusi atau bertanya ini di poin ketujuh setelah poin-poin yang tadi? Karena kita bertanya itu jangan sampai tidak ada bekal. Kebanyakan orang bertanya itu tanpa dipelajari terlebih dahulu. Nah, harusnya setelah kita belajar, setelah kita nggak tahu nih soal ini, misalkan tentang ini kita nggak tahu, kita cari tahu dulu seluk-beluknya gitu. Kalau misalkan masih belum dapat jawabannya, itu udah benar-benar mentok, baru kamu bertanya. Bukan bertanya, tapi kamu kosong banget gitu. Itu namanya malas. Nah, yang benar adalah kamu belajar dulu, kamu kerjakan dulu sendiri. Kalau emang benar gak bisa, udah mentok, kamu udah sampai berusaha segimana mungkin itu masih belum tahu jawabannya, kamu udah pakai cara ini, pakai cara itu. Misalkan dalam matematika, kamu udah pakai cara ini, dikalikan ini, itu masih belum dapat jawabannya gitu kan. Nah, kamu diskusikan, kamu bertanya. Nah, gitu, bertanya yang benar itu belajar dulu, berpikir dulu, baru bertanya gitu. Kamu harus ada bekal. Jangan berhenti atau pantang menyerah. Ini penting karena ini menjadikan kamu yang tadi poin kelima, rutin, konsisten gitu. Ibaratnya sebuah sepeda, apabila digayuh terus itu akan mencapai tujuannya, tapi kalau berhenti itu tidak maju kan. Namanya juga berhenti. Jangan sampai berhenti. Daripada berhenti, lebih baik perlahan tapi pasti. Ingat, jangan pernah berhenti, terus maju untuk mencapai poin pertama tadi, tujuan, untuk semakin terasah juga. Karena kita nanti juga kamu merasakan sendiri buah dari apa yang kamu kerjakan. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat, konsisten belajar, jangan pernah berhenti dan jangan pernah pantang menyerah kalau sesuatu itu sulit ya. Terus belajar konsisten untuk mencapai tujuan.